Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan, santriwati, ustaz-ustazah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita akan bahas babul ibdal ya. Untuk itu langsung saja mari kita baca baitnya bersama-sama, 4 bait bersama-sama. Silakan. Saja mari kita baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibdalu. Al-ibdalu. Ari ieu eta bab kanggo martelakeun ibdal. Ari ieu kanggo martelakeun ibdal. Ahruful ibdali. Ahruful ibdali. Ari pirang-pirang huruf ibdal. Ari pirang-pirang huruf ibdal. Ada tumutian, eta kumpul dina lapad hada tumutian, Fa'abdil, maka kedah ngagentoskeun anjeun, Alhamzata, kana hamzah, min wawin, tina wawu, wayain, sareng tina ya, akhiron, dina anu akhir, isro alifin, dina sabada alif, zida, anu dijadikeun panambah itu alif, wa fi fa'ilima, sareng dina isim fa'il tina fi'il, mu'illa, anu diharap ilatan itu ma, naunana ainan, ain fi'ilna, za ari ieu hukum, uktufia, eta diadutkeun itu za. Nah, silakan baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya libur kurang lebih 2 minggu. Menurut dokter mah tidak boleh mikir,
teu meunang ngobrol kudu cicing di kamar bapak teh. Tapi da teu enak teu ngaji gitunya. Mata mohon maaf kurang lebih 2 minggu libur. Kita akan mulai lagi pada kesempatan ini akan membahas bab ibdal. Ibdal itu artinya menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan huruf. Jadi di dalam ilmu sorof itu ada 3. Ada kolab, ada hadap, ada kolab menggantikan, ada hadap, ada kolab kolab itu menggantikan, ada hadap membuang, ada ibdal menggantikan. Dalam bait ini pertama kita akan membahas ada berapa huruf ibdal. Huruf ibdal itu jumlahnya itu ada 9. Ahruful ibdali, beberapa huruf ibdal. Hadatu mutia, rumusnya dikumpulkan di dalam hadatu mutia. Silakan aja bilang itu ada 9. Di huruf ibdal itu yang biasa menggantikan jumlahnya ada 9. Dikumpulkan dalam kalimat hadatu mutia. Hadatu mutia. Yang pertama fa'abdilil hamjata min wawin wayain. Menggantikan hamzah dari wawu dan iya. Jadi yang pertama akan membahas huruf ibdal yang 9 itu hamzah. Hamzah yang pertama menggantikan wawu dan iya. Gambarannya harus diteruskan lugotnya sebet lagi Jang. Lugat dulu sok Jang. Tadi udah lugat belum? Bagaimana hamzah harus digantikan kepada alif rumusnya? Akhiron apabila isro alifin jida, hamzah yang ada setelah alif jaidah. Pilwab apabila ada hamzah setelah huruf jaidah disimpan di akhir, wawu harus digantikan kepada hamzah. Sama-sama. Apabila ada wawu sok. Dan iya disimpan setelah alif jaidah. Wawu harus digantikan kepada hamzah. Contoh wawu. Kisawin. Wawu setelah alif jaidah. Wawu harus digantikan kepada iya. Wawu harus digantikan kepada hamzah. Kisawin. Jadi kisain. Yang kedua iya. Ridain. Jadi ridain. Kesimpulannya huruf ibdal ada 9. Dikumpulkan dalam lafaz kalimah hada mutia. Yang pertama hamzah. Menggantikan wawu. Menggantikan iya. Wawu dan iya. Disimpan di akhir. Setelah alif jaidah. Contoh wawu. Kisawin. Jadi kisain. Contoh iya. Ridain.
Jadi ridain. Sok yang Adam. Jangan dulu ada setengah labit lagi. Yang pertama tadi menggantikan hamzah, menggantikan wawu dan iya. Yang kedua apabila setelah alif jaidah. Yang pertama sok. Hamzah menggantikan wawu, menggantikan iya setelah alif jaidah. Yang kedua wapi fa'ilima u'ila ainan daktupia. Apabila wajan fa'ilun atau isim fa'il dari fi'il ma'uila ainan dari fi'il yang ain fi'ilnya huruf elat yang disebut fi'il bina ajwab. Baik ajwab wawu atau ajwab iya. Contohnya sekolah tasrif kolayaku kaulan pawa koilun. Sudah sampai koilun. Ba'ayabi ubai'an pawa ba'iun. Sudah. Jadi setiap isim fa'il sama-sama sok. Wajan fa'ilun dari fi'il yang ain fi'ilnya harap elat yang disebut fi'il bina ajwab. Baik ajwab wawu atau ajwab iya. Contoh ajwab wawu qala yaqulu qaulan sok. Bahwa qailun yang menjadi contoh qailun. Qailun asal goer asal. Goer asal. Asalna qawilun. Wauna digantikan kepada hamzah. Menurut alasannya li'anal wawa wal ya'a ba'da alifi jaidatin kulibatil wawu wal ya'u hamjatan. Setiap ada wawu setelah alif jaidah wawu digantikan kepada hamzah. Qawilun jadi qailun. Contoh yang kedua ajwab iya. Contohnya ba'a sok tasrif ba'ayabi ubai'a pahuwa ba'iun. Sudah ba'iun sok asal goer asal. Goer asal asalnya bayiun.
geus bayiun kitu iya nah digantikeun kana hamzah alasana li anal wawa wal ya'a ida waqa'at bada alif jaidatin kulibatil wawu wal ya'u hamjatan setiap ia saenggeus bada alif jaidah ia digantikeun kana hamzah bayiun jadi baiun sok Cang Adam simpulkan 2 bait. Nah, untuk 2 bait yang pertama ya, yaitu untuk bait pertama dulu, yaitu bait Haruful ibdali hadatum mutia, itu menjelaskan bahwa huruf ibdal itu jumlahnya ada 9 ya, dikumpulkan dalam lafaz hadatu mutia ya, yaitu ha, dal, hamzah, ta, mim, wawu, to, ya dan alif. Nah, itu adalah huruf-huruf ibdal ya. Jadi jumlahnya ada 9. Kemudian fa'abdil hamzata min wawin wa ya akhiran isra alifin zida wa fi fa'ili ma'u illa ainan daktufi. Nah, untuk bait tersebut menjelaskan bahwa waw dan iya itu harus digantikan kepada hamzah ya, jika waw dan iya-nya itu berada di akhir akhiron isra alifin dan terletak setelah alif ya, setelah alif isra alifin zida setelah alif zaidah ya. Jika waw dan iya berada di akhir dan terletak setelah alif zaidah, maka waw dan iya atau iya harus digantikan kepada hamzah. Contohnya kisain. Nah, hamzah tersebut adalah hasil ganti dari wawu ya. Asalnya itu kisawin ya. Kemudian wawu digantikan kepada hamzah karena wawu berada di akhir dan terletak setelah alif zaidah. Nah, kemudian wa fi fa'ili ma'u illa ainan daktufi. Dan hukum ini ya, hukum menggantikan waw dan iya kepada hamzah uktufia diikutkan pula pada isim fa'il dari fi'il yang ain fi'ilnya itu haraf elat ya, yang ain fi'ilnya itu haraf elat. Contohnya qailun. Nah, qailun itu asalnya qawilun. Nah, kemudian huruf wawu digantikan kepada hamzah karena wawu terletak setelah alif zaidah. Sama ya, alasannya itu terletak setelah alif zaidah. Untuk contoh yang ya baiun ya, baiun asalnya baiun. Nah, kemudian ia digantikan kepada hamzah. Nah, mungkin itu penjelasan dari 2 bait yang barusan kita bahas. Waw dan iya harus digantikan kepada hamzah jika terletak setelah alif zaidah. Ya, betul. Dilanjut ke bait yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu logatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maddu sareng ari huruf mad zida barina jadi panambah itu mad salisan barina anu nomor katilu itu mad fil wahidi dina isim mufrad yuro eta direken itu mad
hamzan kana hamzah bimisli kalqola idi dina saumpama lafad alqola idi hartosna pirang-pirang kalung. Silakan baca alurnya bersama-sama. Masalah ini masalah yang ketiga. Masalah yang pertama yang ada menggantikan hamzah kepada apa tadi? Menggantikan wawu dan iya. Yang pertama hamzah menggantikan wawu dan iya setelah alif jaidah. Yang kedua hamzah menggantikan wawu dan iya apabila ada di dalam isim fa'il wajan fa'ilun yang fiilnya ain fiilnya dengan harap elat baik wawu atau iya. Sekarang masalah yang ketiga, masalah hamzah menggantikan kepada masalah yang ketiga, hamzah menggantikan kepada wawu, kepada iya dan alif. Sama-sama yang ketiga sok. Hamzah menggantikan wawu, menggantikan alif, menggantikan iya, kebet aja dulu. Wal madu yang ketiga huruf mad. Huruf mad itu ada berapa? Satu wawu sok. Yang kedua alif. Yang ketiga iya. Huruf mad yang menjadi huruf jiadah posisinya menjadi huruf ketiga. Hamzan yuro. Hamzah diganti wawu huruf mad digantikan kepada hamzah. Masalah yang ketiga huruf mad digantikan kepada hamzah. Huruf mad menjadi huruf ketiga. Contohnya kola idu. Asalnya kola datun. Kola datun. Huruf pertama apa? Qaf. Kedua lam. Ketiga alif. Alif yang ketiga gitu. Sok alif yang ketiga. Apabila akan dijamakkan kepada jamak taksir, alifnya harus digantikan kepada hamzah. Kola datun dianutkan kepada wajan mafailu. Kola datun sok. Kola datun. Huruf mad alif yang menjadi ketiga apabila dijamakkan kepada jamak taksir
Alif digantikan kepada hamzah. Atau huruf mad digantikan kepada hamzah. Qoladatun jadi qolaidu. Contoh iya sohifatun sohaibu. Contoh wau ajurun ajairu. Masalah yang ketiga huruf mad wau alif iya apabila akan dijadikan jamak taksir huruf mad digantikan kepada hamzah. Contoh alif qoladatun jadi qolaidu. Sohifatun jadi sohaibu. Ajurun jadi ajairu. Kesimpulannya huruf mad yang menjadi ketiga huruf mad huruf yang ketiga isim mufrad apabila isim mufrad yang diakhiri huruf mad apabila dijamakkan kepada jamak taksir huruf mad harus digantikan kepada hamzah. Contohnya qolaidu asalnya qoladatun sohifatun sohaibu ajurun ajairu. Sok jangan dam simpulkan. Untuk bait yang ketiga ini menjelaskan masih dalam menggantikan kepada hamzah ya. Namun asalnya itu yang berbeda. Untuk sekarang untuk bait yang ketiga ini menjelaskan jika ada huruf mad ya, huruf mad yang tiga yaitu wawu, alif dan ya terletak pada nomor ketiga dari isim mufrad. Nah, ketika isim mufrad tersebut dijamakkan, maka huruf mad yang ketiga yang berada pada posisi ketiga ini harus digantikan kepada hamzah. Sebagaimana dalam bait dicontohkan qolaidu. Nah, itu asalnya adalah qoladatun. Nah, qoladatun huruf yang ketiga adalah huruf mad yaitu alif. Dan itu mufrad. Ketika dijamakkan menjadi qolaidu. Nah, hamzah tersebut adalah pengganti dari huruf mad alif yang ada dalam lafaz qoladatun. Nah, itu ya. Itu contoh yang hamzah yang alif ya, huruf mad alif. Nah, yang barusan itu adalah contoh huruf mad alif. Nah, kemudian contoh yang huruf madnya itu ya. Sohifatun ya, itu mufrad ya, dan ada huruf mad yaitu ya pada posisi ketiga. Ketika dijamakkan menjadi sohaifu ya. Kemudian contoh huruf mad yang wawu ajurun ya. Ketika dijamakkan menjadi ajairu. Nah, itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh huruf mad yang digantikan kepada hamzah ketika huruf mad tersebut berada pada posisi ketiga ya, ketika isim mufradnya.
Nah, mungkin itu penjelasan dari bait yang ketiga. Sebet lagi lah. Kita lanjut ke bait yang keempat ya. Kita baca terlebih dahulu logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzaka eta tetep nya kitu deui sapertoskeun kitu salisan. Eta tetep nya kitu deui sapertoskeun salisan. Sani lain-laini ari anu kadua tina haraf lin dua. Ari anu kadua tina haraf lin dua. Iktanafa anu ngadempet itu lain-laini. Anu ngadempet itu lain-laini. Madda mafa'ila kana harap mad dina lafad mafa'ila. Kana harap mad dina lafad mafa'ila. Kajam'in ari contona eta tetep sapertoskeun ngajamakeun. Ari contona eta tetep sapertoskeun ngajamakeun. Nayyifa kana lafad nayyifa. Kana lafad nayyifan. Nah, baca bersama-sama. Masalah yang keempat, masalah hamzah menggantikan huruf waw dan iya. Kadaka dan seperti menggantikan hamzah kepada waw dan iya. Sani laenik tanapa madam apa ila. Maksudnya apabila huruf len itu apa, huruf apa? Waw dan iya. Apabila huruf len itu huruf apa? Waw dan iya. Huruf len dua sok. Terhapit. Apabila alif terjepit. Sani alainik tanapa. Apabila alif atau huruf mad terjepit oleh huruf lin. Jadi kajaminayapa seperti menjamakan lapad nayipun. Nayipun apa? Apabila dijamakan kepada jama taksir wajan mapaila ada iya dua. Nayipun sok. Jadi nayaipu. Asalnya nayaipu. Nayaipu. Alifnya terjepit oleh iya. Alifnya harus digantikan kepada hamzah. Apabila huruf mad baik alif atau iya atau wawu, alif harus digantikan kepada hamzah. Wawu harus digantikan kepada hamzah. Iya harus digantikan kepada hamzah. Huruf mad apabila terjepit oleh huruf lin harus digantikan kepada hamzah. Contoh iya
Nayyibun isim mufrad dijamakkan kepada jamak taksir wajan mafa'ilu alifnya harus digantikan kepada hamzah. Nayyibun nayayibu iyanya digantikan kepada alif, iyanya alifnya digantikan kepada hamzah. Jadi nayaibu. Contoh wau awalun awawilu. Jadi awailu. Contoh yang terjepit oleh apa wau, iya udah. Yang terjepit oleh wau awawilu sok. Jadi awailu. Coba contoh lain masih ada gak? Nayyibun sok. Nayaibu. Awalun awailu. Masih ada contohnya enggak lah? Contohnya cari lagi contoh lain. Dua contohnya. Sudah sok simpulkan. Nah, untuk bait yang keempat ya, yaitu bait kaza ka sani lainaini tanapa mada mafa'ila kajam'in nayifa. Ini menjelaskan jika ada dua huruf lin ya, yang menghimpit pada huruf mad yang ada dalam lafaz mafa'ila, huruf mad yang ada dalam lafaz mafa'ila itu adalah alif. Nah, ketika alif tersebut dihimpit oleh dua huruf lin, maka huruf lin yang kedua harus digantikan kepada hamzah, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya ya, wajib digantikan kepada hamzah. Nah, diulangi ya. Jika ada dua huruf lin yang menghimpit kepada huruf mad dalam lafaz mafa'ila, nah huruf mad di sini adalah alif ya, maka huruf lin yang kedua harus digantikan kepada hamzah. Alifnya digantikan kepada hamzah ya. Sanilaina ini Pak. Huruf yang kedua dari huruf yang kedua dari dua lin ya. Madda mafaila atau madna maf'ulnya mad menggantikan teh kepada huruf madnya menggantikan. Kada kasanilaini tapa mah huruf lin yang menghapit sanila tepe iktanapa kepada apa? Madda mafaila kepada huruf mad mafaila. Jadi madnya yang digantikan berarti huruf alifnya gitu. Alif atau wau gitu, bukan huruf linnya. Jadi yang digantikan itu alifnya. Alif atau wau digantikan kepada nayyibun nayyibun nayayibu tuh. Jadi nayaibu gitu. Jadi yang digantikan itu bukan huruf linnya. Yang digantikan itu huruf madnya gitu. Alifnya atau wau gitu. Awawilu awailu gitu. Jadi yang diganti, jadi begini, apabila ada huruf lin menghapit alif, menghapit huruf lin iya menghapit alif, nayyibun nayayibu itu alifnya terjepit oleh iya dua, nayayibu terhapit oleh iya dua, nah alifnya digantikan kepada hamzah, jadi nayayibu. Nayyibun dijamakan mafailu pan iyanya dua, nayayibu. Setelah nayayibu ada alif, alifnya pan jadi maf'ul. Kada kasani laini iktanapa, tak itu fi'il fa'il. Iktanapa apabila menjem huruf lin itu iktanapa itu menghapit kepada apa? Mada mafaila kepada huruf mad. Huruf mad itu baik alif atau iya, huruf mad iya baik iya atau wau. Contohnya nayapa, nayyibun sok. Nayaibu. Asalnya
nayayipu. nayayipu. Alifnya Alifnya digantikan kepada hamzah. digantikan kepada hamzah. Jadi nayaipu. Jadi nayayipu. Jadi yang digantikan itu yang huruf lin yang terjepit atau huruf lin yang menjepit kepada huruf mad. Huruf mad itu bisa alif atau waw. Waw awawilu sok. Awawilu. Ada apa tuh? Ada waw dua. Setelah di antara waw dua ada apa? Ada awawilu sok. Awawilu. 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 Jadi awailu. Jadi awailu. Nayipun. Nayipun. Nayaipu. Nayayipu. Awalun. Awalun. Awailu. Awailu. Sok teruskan Jang. Ya. Diulangi ya. Jadi bait ini menjelaskan ya, huruf yang kedua dari dua lain ya itu harus digantikan kepada hamzah ketika dua alif ini menghimpit alif dalam lafaz mafa'ilah ya. Nayipun di sana ada dua huruf lin ya diidghamkan kan. Nayipun ketika dijamakan maka menghimpit alif jadi nayayipu. Nah setelah itu harus digantikan ya yang kedua kepada hamzah nayaifu. Nah itu ya. Atau huruf lin waw contohnya awalun, wawnya dua ya. Awalun itu ada waw dua, huruf lin ya, waw dua. Ketika dijamakan ya mengikuti wazan mafa'ilu. Nah ketika dijamakan pasti waw menghimpit huruf alif atau mad ya, huruf alif. Maka waw yang kedua harus digantikan kepada hamzah. Jadi awailu. Bagaimana dalam bait kada kasani lainaini ya. Huruf lin yang kedua sebagaimana bait yang sebelumnya ya, yaitu huruf mad yang ketiga, posisi ketiga yaitu harus digantikan kepada hamzah. Pada intinya bait ini juga menjelaskan menggantikan huruf lin kepada hamzah. Ketika ada dua huruf lin menghimpit mad yang ada dalam lafaz mafa'ilah, mad di sini yaitu hamzah, maka huruf lin yang kedua harus digantikan kepada hamzah, yaitu dalam contoh menjamakan lafaz nayifun menjadi nayaifu. Nah mungkin itu ya penjelasan dari bait yang keempat. Nah bisa diambil kesimpulan dari bait yang pertama sampai bait yang keempat bahwa untuk bait yang pertama menjelaskan bahwa huruf ibdal itu ada 9 dikumpulkan dalam lafaz hadatu mutia. Kemudian waw dan iya jika berada di akhir ya dan setelah alif jaidah maka harus digantikan kepada hamzah. Itu untuk permasalahan yang pertama. Untuk permasalahan yang kedua, waw dan iya pun digantikan kepada hamzah ketika ada dalam isim fa'il dari fi'il yang ain fi'ilnya haraf ilat ya atau fi'il bina ajwal. Untuk yang ketiga, jika ada huruf mad baik itu waw, alif atau iya berada pada posisi ketiga ya dan setelah pada posisi ketiga maka ketika dijamakan itu harus digantikan kepada hamzah. Nah itu permasalahan yang ketiga. Untuk permasalahan yang keempat atau dari bait yang terakhir, ketika ada dua huruf lin dua menghimpit huruf mad dari lafaz mafa'ilu. Huruf mad di sini adalah alif ya, mafa'ilu ada alif itu huruf mad. Maka huruf lin yang kedua harus digantikan kepada hamzah. Nah contohnya nayifun dijamakan menjadi nayaifu. Nah mungkin itu kesimpulan dari 4 bait yang barusan kita bahas.
Cukup. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih Pak Yai. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin. Kita tutup dan akhiri kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.